Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khuluq atau akhlak yang terpuji, sebagaimana sudah kita dapatkan gambarannya, adalah merupakan bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari kepribadian kita sebagai seorang muslim. Lalu, bagaimana kita dapat mewujudkan agar diri kita memiliki sifat dan kedudukan husnul khuluq? Agar kita memiliki sifat dan kedudukan orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memiliki akhlak mulia. Akhlak pertama dan paling utama yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Sang Khalik, di hadapan Sang Pencipta. Kaum muslimin, jika kita perhatikan tentang diri kita, siapa kita, dari mana kita, apa asal kita, maka niscaya kita akan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang asalnya tidak berdaya apa-apa, namun Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam karunia. Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam fasilitas bagi kita dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Karenanya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui siapa kita dengan segala kelemahan dan kerendahannya, dan siapa Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya dan semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bayangkan, kita yang tadinya bukanlah apa-apa, tidak pernah disebut siapa kita. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu, datang, pernah ada pada masa di mana manusia sekian masa lam yakun syai'an madhkura. Bukanlah sesuatu yang disebut, tidak dikenal siapa dia, karena memang tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam rahim sang ibu. Kemudian Allah keluarkan. Ketika Allah keluarkan, manusia tidak memiliki apa-apa, tidak pakaian, tidak makanan. Kemudian Allah berikan rizki dia berupa makanan, berupa pakaian, dan seterusnya. Kemudian ketika dilahirkan pun dia tidak memiliki ilmu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ajarkan kita, berikan kita otak untuk berpikir sehingga kita memiliki ilmu yang banyak. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan kita sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah kami muliakan anak Adam, dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka dibanding yang lainnya dengan kelebihan yang banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk siapa? Untuk manusia. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan telah Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari semua karunia yang sedemikian besar dari Allah kepada kita, maka tentu sudah sepantasnya kita bertanya, apa yang kita akan lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita dapatkan atau mungkin kita pernah merasakan, jika ada orang yang tadinya mungkin dia orang miskin atau orang yang
katakanlah sengsara atau katakanlah tidak memiliki apa-apa, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengambilnya, merawatnya, memberinya segala fasilitas, memberinya segala kebutuhan, bahkan memberinya berbagai macam kesempatan agar dia mendapatkan kehidupan terhormat, maka tentu kalau orang tersebut dikatakan sebagai orang yang tahu diri, orang yang tahu balas budi, dia akan berpikir, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa membalas jasa orang tersebut. Atau paling tidak, dia akan selalu berupaya untuk melakukan sesuatu yang dapat mengundang kecintaan dan keridhaan orang yang telah menolongnya tersebut. Walillahil mathalul a'la. Allah lebih dari itu. Dia bukan hanya menolong kita, dia bukan hanya memberikan kita satu dua kenikmatan, dia memberikan kehidupan kita dengan segala fasilitasnya. Maka sudah sangat sepantasnya jika kita harus mewujudkan akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala berupa tindakan dan perbuatan yang dapat mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak dari husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang Allah inginkan dari kita. Bukan sebaliknya, apa yang kita inginkan dari Allah, tapi apa yang Allah inginkan dari kita, maka kita persiapkan diri kita agar dapat memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan fasilitas dalam kehidupan kita. Apa yang Allah inginkan? Dalam surat Az-Zariyat yang sering kita dengar dan kita baca, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki dan tidak menginginkan mereka memberikan makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena apa? Karena Allah lah yang pemberi rizki, memiliki kekuatan yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan semua apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini semata-mata untuk apa? Untuk agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tahu diri, dalam tanda kutip, kalau orang ingin memiliki husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun menyekutukannya. Karenanya, perbuatan syirik, menyembah pada selain Allah, tunduk pada selain Allah, pada binatang, pada hewan, pada tumbuhan, pada kuburan dan lain sebagainya, dia merupakan syirik yang kata Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun alim. Kenapa? Karena dia tidak pandai menempatkan dirinya dengan tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang paling tepat dan paling mulia seorang hamba di hadapan Allah adalah manakala dia tunduk, patuh, beribadah kepadanya. Itulah akhlak yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita seorang hamba yang memiliki akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan taat padanya, dengan melakukan berbagai macam perbuatan yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.